Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada materi hari ini Ibu akan membawakan mengenai tekanan zat dan penerapannya. Kita lihat peta konsep di sini. Kalian akan mempelajari hukum Pascal, hukum Archimedes, bejana berhubungan, hukum Boyle. Dan juga di sebelah kiri ini kita akan mempelajari tentang zat cair yang ada pada tumbuhan dan juga transportasi darah yang ada pada tubuh manusia. Jadi selain kita melihat tekanan pada zat cair, kita juga melihat pada diri kita sendiri, yaitu pada transportasi darah, peredaran darah, dan pada tumbuhan, yaitu transportasi zat cair pada tumbuhan. Baiklah, kita mulai tekanan pada zat padat. Rumus fisikanya adalah P sama dengan F dibagi A. P adalah tekanan, satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. F adalah gaya, satuannya Newton. Dan A adalah luas permukaan, satuannya meter persegi. Kalian bisa lihat di sini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sepatu heels dibandingkan dengan sepatu boots. Sepatu heels memiliki luas permukaan atau simbolnya A yang lebih kecil dibandingkan luas permukaan yang dimiliki oleh sepatu boots. Maka dalam penerapannya di rumus, A pada sepatu heels akan lebih kecil angkanya. Karena pembaginya atau A-nya lebih kecil, maka nanti P yang dihasilkan atau tekanan yang dihasilkan pasti akan lebih besar. Karena A-nya lebih kecil, pembaginya lebih kecil. Artinya apa? Karena A pada sepatu heels lebih kecil dan menghasilkan tekanan atau P yang lebih besar, maka jika kalian berjalan menggunakan sepatu heels, itu akan memberikan tekanan yang lebih besar ketimbang kalian menggunakan sepatu boots. Maka jangan sekali-sekali kalian menggunakan sepatu heels di jalan berlumpur misalnya. Karena dia akan menekan jalan lumpur tersebut lebih dalam. Sehingga kaki kalian bisa terperosok masuk ke dalam lumpur atau tanah becek tersebut. Paham ya? Sebaliknya terjadi pada sepatu boots yang A-nya atau luas permukaannya lebih besar. Karena A-nya lebih besar, pembaginya lebih besar, maka nanti akan dihasilkan P atau tekanan yang lebih kecil. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian berjalan di tanah berlumpur, menginginkan tekanan ke tanah lumpur tadi lebih kecil, menekannya lebih kecil saja, maka kalian silakan menggunakan sepatu yang berjenis boots. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, ini juga terjadi pada ayam versus bebek. Dimana kalian bisa lihat bahwa luas permukaan kaki bebek itu lebih besar. Ya, lebih luas permukaannya karena dia memiliki selaput. Nah, karena dia memiliki kaki atau luas permukaan kaki yang lebih besar, A yang lebih besar, maka karena pembaginya lebih besar, maka nanti akan dihasilkan P atau tekanan yang lebih kecil. Nah, ini yang menguntungkan bagi bebek ketika dia berjalan di tanah berlumpur atau rawa-rawa becek, karena nanti dia akan memberikan tekanan ke lumpur atau tanah becek atau berair tersebut, memberikan tekanan yang lebih kecil. Ya, ini Allah sudah mengaturnya sedemikian rupa. Diberikan oleh Allah jenis kaki yang luas permukaannya besar. Ya, sehingga si bebek ketika berjalan di tanah berlumpur atau berair atau becek, dia memberikan tekanan yang kecil saja. Nah, ini memungkinkan si bebek untuk tidak terperosok, untuk tidak tenggelam ke tempat jalannya tersebut. Berbeda dengan ayam ya. Kalau ayam kan jalannya di tanah yang kering, maka Allah memberikan kaki yang A-nya atau luas permukaannya kecil saja.
Karena A-nya kecil, pembaginya kecil, maka tekanannya pasti besar, P-nya besar. Nggak ada masalah kalau dia menekan di tanah yang kering, tekanannya besar ya, karena kan tidak ada airnya. Nah, begitu juga yang terjadi pada koin nih anak-anak. Ada koin mau kita tekan ke plastisin, mainan lilin-lilin tuh ya. Apabila kita tekan secara mendatar itu koinnya terhadap plastisin, dibandingkan dengan koin yang kita berdirikan tegak, kemudian kita tekan juga ke dalam plastisin dalam waktu dan gaya dorong yang sama, maka akan memberikan tekanan yang berbeda. Ya, tentunya kalian bisa lihat tekanan yang lebih besar mendorong si plastisin pastinya adalah koin yang tegak berdiri. Nah, ini hubungannya dengan F tuh anak-anak. Pembaginya yang di atas ya. F-nya besar, gayanya besar yang kita berikan. Gaya yang kita berikan besar, maka tekanan yang dihasilkan juga pasti besar gitu ya. Jadi P sebanding dengan F. Gaya dorong yang kita berikan besar, maka tekanan yang dihasilkan juga besar ya. Nah, nanti terbukti dari plastisin yang kita lihat setelah si kedua koin tadi kita angkat. Mana yang menghasilkan tekanan lebih besar atau lebih kecil. Baik anak-anak, kita masuk ke tekanan pada zat cair. Hidro itu artinya zat cair ya. Kalau tadi zat padat, sekarang zat cair. Tekanan hidrostatik adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Ya, di sini rumusnya P sama dengan Rho dikali G dikali H. Rho itu sendiri adalah massa jenis zat cair. G-nya gravitasi dan H-nya adalah height, ketinggian atau kedalaman. Oke, kita lihat pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat di sini, semakin dalam seorang penyelam menyelam di dasar laut ya, semakin dia ke dalam, maka semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuhnya. Sehingga semakin besar tekanan hidrostatik yang dialaminya. Jadi anak-anak, semakin ke bawah dalam suatu lautan, dasar laut ya, semakin ke bawah itu tekanannya semakin besar. Ya, tekanannya semakin besar. Nah, ini terjadi pada ikan misalnya yang kita lihat ya, ikan yang berenang di dasar laut dengan ikan yang berenang di permukaan laut saja. Nah, ikan yang berada di tengah-tengah atau lebih dalam lagi berada di dasar laut itu memiliki tekanan zat cair yang mengenai tubuhnya itu lebih besar ketimbang ikan yang hanya berenang di permukaan laut, yang hanya berenang di atas. Ya. Kemudian kita lihat lagi pada kehidupan sehari-hari, ada sebuah wadah, kita lubangi 3 titik atau 4 titik misalkan. Nah, kalian bisa lihat di sana zat cair yang bisa keluar dari ketiga lubang tersebut itu berbeda-beda. Ya. Ternyata kita perhatikan di sana, lubang yang paling bawah itu menekan zat cair tekanan zat cair pada lubang yang paling bawah itu lebih besar dibandingkan 2 lubang di atasnya. Lihat ya. Dia menyembur lebih jauh ketimbang 2 yang ada di atasnya. Nah, ini membuktikan anak-anak bahwa semakin ke dalam, semakin ke bawah, tekanan zat cair itu semakin besar ya. Sebaliknya semakin ke atas, semakin di permukaan, tekanan zat cairnya paling kecil. Bisa dipahami ya? Nah, ini ada bentuk bangunan, bendungan air. Kalau kalian pernah jalan-jalan ke bendungan, kalian mungkin hanya lihat permukaan atasnya saja ya. Tapi kalau kita lihat di dasarnya, kita lihat di bagian bawahnya, itu selalu lebih lebar bagian bawahnya ketimbang bagian atasnya. Kalian bisa perhatikan, lebih lebar ya. Bangunan bendungan tersebut lebih lebar di bagian bawah. Kenapa?
Hal ini untuk menahan besarnya tekanan pada bagian bawah. Tadi sudah Ibu sebutkan bahwa tekanan zat cair di bagian dasar atau di bagian bawah itu lebih besar. Jika dia menekannya lebih besar, ya lama-kelamaan, tahun demi tahun berlalu karena tekanannya lebih besar, apa yang akan terjadi pada bendungan? Iya, bendungannya bisa hancur lama-lama ya karena tidak kuat menahan tekanan zat cair yang besar di dasar. Maka di bagian dasar, di bagian bawah tadi itu diberikan bangunan yang lebih kuat, lebih lebar, lebih besar gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk menahan tekanan yang lebih kuat tadi. Bisa dipahami ya. Nah, penyelam tradisional pendengarannya sering rusak nih atau terganggu akibat besarnya tekanan hidrostatik di dasar lautan. Nah, ini harus dipahami oleh para penyelam. Ternyata semakin dia berenang ke dasar lautan, menyelam semakin ke bawah, itu dia harus paham bahwa tekanan zat cair yang akan mengenai telinganya, gendang telinganya terutama, itu akan semakin besar. Maka untuk itu dia harus melengkapi dirinya dengan peralatan-peralatan yang aman untuk kesehatan telinganya tentunya. Ya. Oke, kita melihat berikutnya adalah bejana berhubungan. Ini ada sebuah bejana diisi zat cair yang sama. Dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana terletak pada satu bidang datar. Ya, jadi kalau kita berikan bejana tersebut zat cair yang sama, misalnya sama-sama minyak tanah atau sama-sama air biasa, itu dia akan memberikan letak kesetimbangan yang sama ya, datar. Nah, hal ini akan berbeda apabila kita memberikan zat cair yang berbeda pula, misalnya satu sisinya kita isi zat air biasa, sedangkan sisi lainnya kita isi dengan minyak tanah. Nah, ini akan memberikan kesetimbangan yang juga berbeda. Bejana berhubungan ini bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari, pada teko, selang bangunan misalnya ya, dalam kehidupan sehari-hari. Tukang bangunan itu untuk mengukur ketinggian permukaan anak-anak, dia menggunakan selang bangunan. Kalau zat cair yang dilihat pada selang bangunannya sudah sama tingginya, baru dia bisa melakukan atau melanjutkan pembangunannya. Nah, ini diterapkan pada prinsip ilmu fisika ya, tadi bejana berhubungan. Bisa dipahami ya? Karena dia memberikan ketinggian yang sama, tadi zat cair tingginya sama. Kalau zat cair tingginya sama, nah berarti dia sudah ketinggian permukaannya sudah sama, baru dia bisa melanjutkan pembangunannya. Ya, sama yang terjadi pada teko. Ya, teko di rumah kalian juga sama. Apabila kalian isi teko tersebut, maka di mulut angsanya itu yang depan ketinggiannya akan sama dengan si badan teko yang besarnya. Ya. Oke, kita masuk ke hukum Pascal. Apa kata hukum Pascal? Gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah sama besar. Ya, jadi katanya apabila ada gaya yang bekerja pada zat cair di ruang tertutup, kemudian si zat cair tadi akan memberikan tekanan ke segala arah yang sama besar. Ini rumusnya F1/A1 sama dengan F2/A2, di mana F tadi adalah gaya dan A adalah luas permukaan. Nah, sini di bawah ini kita melihat ada alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal ya anak-anak. Ada dongkrak hidrolik. Ini yang terjadi pada mobil hidrolik ya, mesin pengangkat mobil hidrolik. Bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini dia akan memberikan tekanan yang sama besar ke segala arah. Ya. Nah, ini contoh berikutnya pada mesin pengangkat mobil. Ya, yang di cucian mobil, seorang pencuci mobil nggak mungkin mengangkat mobil kalian yang mau dicuci itu dengan tangannya sendiri. Nah, maka dia menggunakan prinsip hukum
Pascal tadi ya. Dimana apabila ada zat cair yang diberikan pada suatu wadah, maka zat cair tadi akan memberikan tekanan ke segala arah sama besar ya. Jadi dia menekan ke segala arah sama besar. Ini juga terjadi pada dongkrak hidrolik tadi ya, pompa hidrolik. Berikutnya adalah hukum Archimedes. Isi bunyinya, suatu benda yang dicelupkan ke zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang dipindahkan. Sekali lagi, benda yang dicelupkan ke zat cair, sebagian atau seluruhnya, akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan zat cair yang dipindahkan. Ya. Nah, hukum Archimedes ini anak-anak nama lainnya adalah gaya apung ya. Gaya apung. Jadi mendapatkan gaya ke atas. Benda tersebut mendapatkan gaya ke atas atau disebut juga dengan gaya apung. Nah, ini bisa kalian lihat pada peristiwa tenggelam, terapung, dan melayang. Ya. Nah, kapan benda dikatakan tenggelam? Jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Karena dia massa jenisnya lebih besar, maka dia bisa tenggelam. Sedangkan dikatakan terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Sedangkan melayang atau di tengah-tengah nih ya, biasanya disebut melayang, maka massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Bisa dipahami ya. Tenggelam jika massa bendanya lebih besar, massa jenis benda lebih besar. Terapung kebalikannya jika massa jenis benda lebih kecil, sedangkan kalau melayang berarti sama dengan. Ingat ya, tadi hukum Archimedes. Jika ada suatu benda yang dicelupkan ke zat cair, maka benda tadi akan mendapatkan gaya ke atas. Ya, gaya apung, gaya ke atas. Yang besarnya gimana? Besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau zat cair yang tumpah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalian punya sebuah ember berisi zat cair, kalian masukkan mainan ke dalam ember yang berisi zat cair tersebut, kemudian ada air yang tumpah karena kalian memasukkan benda tadi. Nah, besarnya air yang tumpah tadi adalah besarnya sama dengan besarnya gaya ke atas yang diterima oleh mainan yang kalian masukkan tadi. Ya, itu adalah hukum Archimedes. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat penggunaan Archimedes pada kapal laut, galangan kapal, hidrometer, dan jembatan ponton. Nah, kalian bisa lihat di situ anak-anak, dia akan mendapatkan gaya apung ya, gaya ke atas. Makanya kenapa sih jembatan ponton itu tidak tenggelam ketika kalian lewat di atas jembatannya? Biasanya dia berisi jembatan ponton tuh biasanya berisi drum-drum ya, drum yang kosong, yang bekas-bekas, yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, itu menjadi pijakan buat kaki kalian nanti ya. Jadi ketika dia dimasukkan ke dalam zat cair, gentong atau drum tadi dimasukkan dalam zat cair, maka zat cair tadi akan memberikan gaya ke atas ya. Maka kalian tidak tenggelam saat kalian lewati jembatan tersebut. Nah, ini juga sama pada kapal laut. Pada kapal laut, kenapa kapal laut walaupun seberat itu ya, terbuat dari besi tapi tidak tenggelam? Apa alasannya? Karena pada badan kapalnya mengandung rongga udara atau terdapat rongga udara ya, yang membuat si kapal menjadi ringan sehingga dia tidak tenggelam ya. Nah, kemudian ini untuk mengukur ketinggian tempat, kita bisa menggunakan sebuah alat namanya barometer ya, untuk mengukur tekanan atmosfer. Sedangkan manometer untuk mengukur tekanan gas. Kalau hukum Boyle ini tekanan pada gas ya.
tekanan pada gas, hukum Boyle ini pada kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada pompa udara ya. Kalian menggunakan untuk memompa ban sepeda, motor misalnya ya. Pipet tetes dan alat suntik. Nah, itu prinsip kerja yang menggunakan hukum Boyle, tekanan pada gas. Nah, ini gambarnya contoh tekanan pada gas. Sekarang kita masuk dalam tubuh manusia, anak-anak. Nah, kita dilihat di sana ada peristiwa isotonik di sini ya. Peristiwa isotonik. Apa itu isotonik? Isotonik adalah zat yang terlarut di dalam sel kita, ini darah ya, di gambar sel darah. Misalnya H2O air. Zat cair atau H2O yang ada di dalam darah tersebut, konsentrasinya atau jumlahnya harus sama dengan H2O yang berada di dalam darah kita. Ini yang sebelah luar selnya ini adalah darah kita. Ya, aliran darah kita. Nah, jika konsentrasinya sama, H2O yang di dalam sel dan H2O yang ada di aliran darah sama, maka kondisi tersebut dinamakan larutan isotonik. Iso artinya sama. Ya, tonik artinya konsentrasi, tonis, kepekatan. Ya, jadi kepekatannya sama, konsentrasinya sama. Sedangkan kalau hipertonis, hiper itu artinya berlebih, ya. Jadi kalau hipertonis yang berlebih di mana? Yang berlebih di luar selnya nih. Yang di luar selnya kelebihan, sedangkan H2O yang di dalam selnya sedikit. Sedangkan hipotonis kebalikannya lagi, hipo itu artinya kecil, ya. Jadi H2O yang ada di darah kita, yang ada di luar sel itu sedikit. Sedangkan H2O atau air yang ada di dalam darah kita, yang ada dalam sel darah kita itu berlebihan. Jadi dia terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak di dalam sel. Sedangkan di luar selnya kekurangan. Nah, itu disebut kondisi yang hipotonis. Nah, bagaimana yang bagus? Yang bagus adalah ketika konsentrasi zat di dalam darah, mau di dalam sel, misalnya sel darah gitu ya, maupun di luar sel itu sama. Nah, kondisi tersebut itulah yang disebut dengan isotonis. Nah, inilah yang diberikan Allah ke dalam tubuh kita, anak-anak. Jadi tubuh kita ini konsentrasinya isotonis. Jadi di dalam sel dan di luar sel konsentrasi zatnya sama, ya. Jadi tubuh kita tidak mengalami kekurangan zat ataupun kelebihan zat, ya. Jadi tekanannya itu setimbang, terus setimbang dijaga. Nah, ini adalah suatu kebesaran yang Allah berikan kepada kita. Oke. Nah, ini dalam tubuh manusia ketika ada seorang yang sakit diberikan infus, nah, maka di situ zat cairnya memberikan tekanan ke dalam tubuh kita. Nah, ini saat kita bernafas, jadi oksigen dan CO2 itu dipindahkan ke dalam dan keluar darah kita melalui peristiwa difusi. Apa itu difusi? Difusi adalah perpindahan zat dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Ya, jadi apabila tubuh kita kekurangan oksigen, maka oksigen tersebut akan berdifusi masuk ke dalam sel paru-paru kita, kemudian masuk ke dalam sel-sel darah kita, dan seterusnya masuk ke dalam organ-organ sel kita yang membutuhkan oksigen tersebut. Nah, masuknya O2 dan CO2 ke dalam tubuh kita ini, keluar masuknya darah tubuh kita ini berpindah secara difusi. Nah, kemudian ada kerja jantung. Di sini kalian pernah mendengar ya adanya tekanan darah. Ada orang yang memiliki tekanan darah tinggi, tekanan darah normal, tekanan darah rendah. Nah, kalian biasanya mendengar bahwa orang yang memiliki tekanan darah normal adalah 120/80 ya.
120 mm Hg itu adalah tekanan sistol dan 80 mm Hg adalah tekanan diastol. Ya, jadi tekanan yang tinggi dan tekanan yang terendahnya itu adalah tekanan darah ya anak-anak, yang harus kita jaga juga supaya terus stabil. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana transportasi pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan, air bisa naik sampai ke batang, bahkan sampai ke daun. Itu bisa terjadi karena 3 hal, yaitu karena daya tekan akar, ulangi ya, yaitu karena daya tekan akar. Nah, tadi slide-nya. Ya, bisa terjadi karena 3 hal naiknya air pada tumbuhan, yaitu karena daya tekan akar, daya hisap daun, dan daya kapilaritas batang. Nah, 3 hal ini yaitu daya tekan akar, daya hisap daun, dan daya kapilaritas batang ini yang menyebabkan air bisa naik sampai dari akar sampai ke batang, bahkan sampai ke daun. Baik anak-anak, demikian informasi yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.